boleh chat lagi nanti ke saya. Terus halo siapa kamu atau apa terserah ya. Coba execute, silakan Bagas. Oke, udah. Nanyanya apa Bagas? Coba pertanyaannya tadi saya nggak tahu inputnya apa. Halo, saya adalah asisten ketua Riyadi Store. Saya di sini untuk membantu Anda dengan informasi produk, pertanyaan tentang pesanan, atau bantuan lain yang Anda butuhkan. Wah, keren ya. Inputnya apa? Tadi tanya apa? Yang nanya siapa tadi? Siapa kamu doang, Pak? Oh, siapa kamu? Oke. Ya, gitu ya. Nah, sekarang Bau P, ada yang beli Bau P? Bisa mengenalkan. Halo, saya adalah asisten virtual Riyadi Store. Saya di sini untuk membantu Anda dengan informasi produk, gitu ya. Oke, kayaknya udah paham dengan perintah kita ya, dengan kita mengatur di bagian si sistem message-nya ya, sini. Gitu. Teman-teman boleh contohnya selalu menjawab dengan kata apa setiap memulai jawaban, bisa kayak gitu. Contohnya adalah halo sobat virtual Riyadi Store ya gitu, bisa ya, apapun ya. Di sini perintahnya, jadi tergantung kita aja pinter-pinternya di sini ya, untuk memaksimalkan jawabannya. Jadi kadang-kadang ini tergantungnya ke sini ya, sama yang tadi ya. Jadi tergantung juga si model chatnya bagus apa enggak ya. Ini model yang sebenarnya kurang begitu bagus karena ya kita nggak punya yang berbayar, ya kita pakai ini dulu ya. Mungkin yang kalau yang bisa OpenAI pakainya gitu teman-teman ya. OpenAI kalau nggak salah itu kita harus deposit dulu $2 kalau nggak salah, saya lupa. Saya waktu itu pas mau bikin APK-nya udah gitu harus bayar $2. Saya juga nggak punya kartu kredit, ya udah pakai yang ada aja gitu kan. Oke, sekarang adalah berarti apa? Ke sini ya, bagaimana cara mengirim yang tadi jawaban si AI agent itu kembali ke yang tadi tuh, ke WA itu gitu ya. Nah, di sini kita harus tambahkan namanya adalah HTTP request namanya ya. HTTP request. Sebenarnya ada juga adalah WA, dua-duanya trigger WA sama respon, cuman lagi-lagi itu harus benar-benar report ikutin di meta di Facebooknya ya untuk registernya. Ini adalah yang paling simpel saya pikir dari yang telah saya coba ya. Saya juga baru mencoba ini sekitar 2 mingguan teman-teman. Itu kan ada 2 hari lagi itu, berarti karena saya udah belajar 12 hari ya, 12 hari. Jadi benar-benar belajar sendiri gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman, di bagian si HTTP request ya, kita gunakan metodenya adalah post, nanti URL-nya apa. Nah ini adanya tergantung kepada si media jasa si SMS gitu-nya seperti apa ya. Nah di sini kalau saya gunain yang ini, di sini ada untuk Epidocs-nya, ada dokumentasinya di sini ya. Nah, untuk penyimpannya kita gunakan adalah yang ini, ya. Terus cara pakainya itu adalah sini. Ini adalah parameternya. APK-nya itu adalah yang tadi kita punya. Di sini APK-nya, ya. Terus ada M-type-nya, jenis daripada tipe yang akan kita kirim, apakah sebuah teks, image, video dan sebagainya. Receiver itu adalah nomor si penerimanya, ya. Teks itu adalah jenis teks yang akan kita gunakan, kita kirim kalau adalah teks ya. Nah, URL itu adalah alamat kalau kita ngirim sebuah image, video dan lain sebagainya. Begitu. Ini di sini adanya, ya. Nah, ada yang lebih singkat lagi ya daripada saya tambahkan di sini satu-satu parameternya. Sini ada add parameter semua teman-teman di sini ya. Nah, ada namanya cara singkatnya adalah import crawl-nya. Import crawl itu adalah isi dari JSON yang berisi ini dan isi sampelnya ya. Nah ini saya sudah siapkan di dalam, saya sudah simpan sendiri
adanya di keep. Saya kalau taruh di keep, biasakan saya share. Nah ini ya scrollnya ya, saya akan kopikan saja. Nanti saya akan jelaskan copy ya. Tuh, ini sama ya, APK, receiver, and type, tag, answering, read message kayak gitu ya. Ada ini cuma tambah-tambah ini aja ya. Oke, terus saya kopikan ya, kopikan masuk ke workflow. Jadi saya pilihnya adalah bagian ini aja, import CURL-nya ya. Seluruhnya saya copy saja ya, seperti ini. Ya, nanti kita ganti isinya dengan yang kita punya ya. Oke, saya tinggal import. Oke, ya otomatis ya, send message sama dengan yang tadi ini ya. Terus tinggal bagian yang sini ya, APK-nya harus sama dengan yang kita punya di sini. Kopikan sini, Ctrl C, Ctrl B. Oke, receivernya ya berarti adalah yang tadi ngirim pesan. Contohnya adalah tadi siapa si bagus tadi ya, coba kita lihat sini namanya siapa, adanya di body, di bagian webhook, bagian body ini ya, ini adalah ini ya, Bagas Primandika namanya. Berarti receivernya adalah dari prompt ini ya, dari siapa nih nanti penerimanya. Saya tinggal geser, pindahkan ke sini Mbak Opi. Nah, gitu. Hapus dulu ya yang ini, Tolong Mbak Opi, dikosongkan dulu. Receivernya siapa, dari prompt itu yang tadi ngirim gitu. Ya gitu. Oke, terus apalagi type-nya adalah tag ya, kita karena mau ngirim teks ya. Terus nah teks itu adalah pesan yang akan kita kirim ke si Bagas itu ya. Ya ini contohnya adalah halo nama saya. Kalau kita kan pengennya adalah hasil si AI-nya kan. Nah, berarti kita ngambilnya adalah ke AI agent paling atas. Nah ini output si AI agent ini kan ya. Halo, saya adalah asisten beliau restore. Jadi saya tinggal klik, geser, masukkan ke dalam sini. Tak, ya, gitu ya. Berikutnya adalah read message itu teman-teman, kalau WA kan suka ada kayak gini. Mana ya? Tadi. Nah ini contohnya adalah read message gitu ya, kayak gini. Ini sudah dibaca tuh read message itu apa namanya, reply lah gitu ya, reply-nya gitu. Ini adalah read message. Jadi kalau nggak mau kayak gini berarti ini nggak usah pakai, sebaiknya adalah no gitu ya. Nah ID-nya adalah ID dari si Bagas ini. Dia di bagian body ada namanya ID ya. Nah ini ya, kita pindahkan ke sini ID-nya. Jadi unik ya gitu ya. Nah, partisipan itu adalah kita bisa ambil lagi boleh dari si Bagas yang tadi, dari prom aja. Ini. Atau mungkin dari ya sama ya, sender sama promnya juga ya sama partisipannya. Oke. Yang duration ini teman-teman, ini 2 detik ya. Ini adalah untuk typing, kan kita kalau ada jawab ada typingnya ya. Typingnya itu berapa detik gitu maunya gitu ya. Oke, sip. Coba saya akan di paste ya, saya simpan. Saya akan coba lagi execute. Mungkin Bagas boleh tanya lagi, ada jawaban langsung nggak? Silahkan. Oke, ada otomatis langsung, Bagas? Oh, dia lagi ngirim. Nah, udah terkirim ya sekarang? Ada Pak. Ada ya? Oke. Ada. Gitu, teman-teman boleh yang lain ntar saya aktifin dulu ya. Jadi teman-teman sekarang boleh komunikasi dengan ini, dengan caranya adalah
eh japri di ke saya gitu ya. Tapi saya aktifin dulu ya. Saya aktifin dulu. Oh sorry, kalau aktif harus di production ya. Saya lupa. Ini saya ganti dulu. Oh sorry, bukan ini. Webhooknya di bagian production. Copy. Saya tambahkan di sini aja, tambahin aja sini lah. Dua-duanya ada ya. Oke, kembali workflow, saya simpan, saya aktifkan. Jadi sekarang nggak akan terlihat. Jadi teman-teman sendiri yang tahu sendiri. Ya, coba silahkan. Saya juga bisa sebenarnya jadi WA ke diri sendiri nih. Oke, silakan teman-teman coba-coba. Ada yang coba? Udah dijawab tidak? Oh, udah nih ada nih. Siapa kamu? Ini 8526 siapa ya? Wah, saya adalah asisten Pretoria di store. Siapa mau dengan Pak? Sikri. Oke ya, jalan ya. Buat kita udah jalan. Dan teman-teman boleh nanya apa saja sudah. Kayak nanya ChatGPT aja. Ya diskusi juga bisa gitu. Apa produk kamu? Nah ini dia. Ada yang nanya apa produk kamu. Wah, dia kasih tahu ya. Pakaian pria wanita, aja sepatu, tas, produk lainnya. Tapi kayaknya sih masih umum dia ya. Coba aja tanya terus. Oke, nanya lagi. Ini siapa ya? 8526. Saya baca aja nih. Apakah ada produk yang bisa saya beli? Waduh, saya kasih tahu di sini ya. Ini kayaknya ada yang satu orang ya ini. Tentu saja Riadista menawarkan berbagai produk menarik yang bisa Anda beli. Coba keren ya. Typing lagi. Ya, ada bingung kan teman-teman, udah ada sampai segininya ya. Jadi kadang-kadang kita bikin produk, bikin program udah pusing, dia cuma bikin nyambungin tambah coding udah bisa semuanya ya. Apakah register punya produk selain pakaian? Bagi sistem register saat ini register fokus berjualan produk pakaian, produk selain pakaian. Oh gitu itu. Oke. Wah, berikan produk pakaian Anda ya, coba saya tahu, pengen tahu ya. Oh, oke, pakaian anak-anak tapi masih umum ya. Apakah ada kategori tertentu yang ini? Oke. Coba detail kaos. Oke, coba dijawab apa dia? Oh, kaos oblong. Wah ini, oke, bagus ya. Sip, teman-teman ya. Silakan dicoba-coba saja ya. Nah, masalahnya yang tadi itu, kita kan mau jalan produk ya. Ini punya waktu, mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Kita akan coba, ini kan produknya masih umum, contohnya yang tadi tanya ya. Ini kan umum nih ya. Dia tahu ya kayak kita bikin chat biasa aja gitu ya. Kayak gini. Jawabannya bagus. Tapi bukan produk kita gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sebenarnya triknya ya tergantung kecerdasan si agent sama Google Mini-nya. Tapi kita stepnya itu adalah kita buat toolsnya ya. Toolsnya itu adalah pertama gini. Pertama teman-teman harus buat daftar buat di Excel dulu. Saya contohnya buat ya. Di sheet. Oh, produk ini aja yang udah saya buat ya. Nah, internet saya masih buat.
Masih terdengar jelas nggak? Ya, Masih, Pak. ada gangguan kayak jelas ya. Oke, eh, kita buat contohnya yang udah saya buat, mungkin ini aja ya. Nah, ini daftar produk HNI, ada harganya, ada stoknya ya. Oke, saya punya berapa nih? Ada 16 produk ya, teman-teman, nambah lagi. Nah, sayangnya teman-teman itu harus rajin, harus paham dulu bagaimana menghubungkan si workflow ini ke dalam Google Sheet-nya ini. Otomatis kan kita harus punya apa? API si Google Sheet-nya dan API ke Google Drive-nya gitu ya, teman-teman. Nah, saya nggak akan bercerita karena bakalan cukup langkah-langkahnya untuk bagaimana cara mendapatkan API Google Sheet sama API si Google Drive-nya. Ada banyak kok tutorial bagaimana menghubungkannya ya. Oke, contohnya saya dulu punya ini, jadi saya akan tambahkan ini, saya hapus aja dulu mungkin ya. Saya akan tambahkan di sini detailsnya ya, untuk mendukung jawaban yang tadi masih umum dari Google Gemini. Saya tambahkan toolsnya, tambahkan adalah Google Sheet Tool ya, namanya ya. Namanya adalah Google Sheet Tool. Nah ini sini teman-teman. Nah di sini teman-teman ini, wah saya juga belum ada kredensialnya nih. Seharusnya sudah ada ya kredensial sudah pernah saya buat ya. Oke, nih di sini oke, pakai out ya. Oke, ini apa? Check in with Google. Oke, kita koneksi dulu. Saya pakainya yang ini. Terus ini select all aja. Langsung continue. Oke. Sepertinya kalau belum pernah buat nggak akan muncul ini deh ya teman-teman. Tapi ikutin saja ya, mudah-mudahan bisa. Ini udah akun connected ya, udah terkonek saya. Nah kalau sudah terkonek, nanti bagian research-nya ini akan muncul share dokumen. Bentar, seharusnya sih set manual. Oke. Seharusnya muncul di sini apa namanya, daftar Google Drive-nya ya, Google Drive-nya. Ini kayaknya sih saya belum terkoneksi juga ya. Ini karena belum ada di sini. Oh ini ada, sorry. Saya nggak lihat bacanya. Oke, ini benar. Research adalah sheet with document. Ini adalah optionnya get. Kalau mau menyimpan ya, kita mau nambahkan pun bisa teman-teman ya, bisa. Operasinya adalah di bagian sini adalah ada create ya, ada delete, macam-macam ya. Karena kita mau dapatkan data, kita adalah get, berarti kan get rows. Nah dokumennya di sini maksud saya ya. Nah di sini teman-teman tidak otomatis muncul kalau belum terkoneksi. Nah ini kan muncul daftar produk kayaknya di sini. Nah terus sheetnya tinggal kita ambil, otomatis dia adalah sheet 1 karena kita cuma ada sheet 1 saja di sini ya. Tuh. Udah ya, coba kita back. Nah sekarang berarti saya simpan. Oke, siapa mau coba? Pakai biasa halo, terus kayaknya nih coba satu orang aja minta daftar produk. Saya, Pak. Boleh, Pak. Lagi. Tarik. Oke, boleh cekrik. Oke. Oke.
Oke, tambahin aja apa produk yang kamu jual. Oke, ya, ini belum jalan ya. Eh, Kenapa? Karena kita belum memerintahkan si agentnya. Bentar ya, si agentnya tetap dia nggak bakalan tahu ya tuh. Oke, si Belum connect agent berarti ya, Pak? ini belum kita kasih tahu. Jadi dia belum tahu nih ya. Ini saya aktifin dulu ya. Nanti kita supaya lebih kelihatan di workflow-nya muter enggak gitu ya. Oke, jadi si agentnya ini contohnya ini Google Sheet namanya ya. Bisa kita rename aja ya. Eh, Daftar produk. Produk. Nah, kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini lagi-lagi teman-teman. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang harus jawabannya menyesuaikan gitu ya. Contohnya ya, selalu menjawab, seharusnya bukan selalu ya. Gimana caranya dapat ini ya, saya minta ke ChatGPT aja ya. Supaya lebih bagus. Ke ChatGPT. Buatkan saya prompt pada sistem message AI integration ini namanya ini AI agent di N8N yang terhubung dengan tool dengan nama daftar produk agar si bot menjawab dari tool tersebut. Oke, kamu yang minta. Oke. Oke, kita pakai aja ya. Biarin deh, kita kopikan saja. Kita serahin aja. Karena harus riset juga beberapa kali ya. Harus beberapa kali riset ya teman-teman. Oke, next kita simpan. Langsung tanya aja ya, Cikri ya. Halo, apa tampilkan produk yang kamu jual kayak gitu. Coba muter nggak ke sini, dia nyampe ke sini ya. Nggak sempet ya, nggak sempet ke sini, nggak dapat kan ya. Nggak bener nih. Kamu harus jawab pertanyaan hanya berdasarkan dari tool bernama daftar produk. Betul nggak dapat produk sini? Daftar produk. Tambahin berupa spreadsheet gitu nggak sih Pak? Apa tool aja udah? Ini kayaknya ribet banget sih. Ribet banget, banyak banget. Seharusnya saya pernah nyobain, gampang gitu ya. Oke, bentar coba saya pin aja dulu ya. Pin dulu biar nggak bolak-balik screen-nya. Saya edit screen. Oke, apa produk yang kamu jual? Simpan atau tampilkan daftar produk kamu
yang dijual, apa bahasanya Bapak ya, ini simpan, dipin dulu, sorry, pin, oh akhirnya belum disimpan tadi. Daftar produk yang kamu jual apa itu. Nah, simpan, oke, next. Saya workflow dulu, jalanin. Kalau dia bisa baca, dia akan muter di sini ya. Nah, ini dia dapat nih. Nah, ini dapat nih gini. Oh, mantap. Coba saya unpin dulu ya sebentar ya. Ya bisa dicoba kalau nggak dilepas. Unpin, back, simpan, terus exit workflow dulu deh, biar saya tahu dia dijalankan apa enggak situsnya. Ya silakan Cikri. Nggak jalan, sorry. Belum ya? Maaf. Yes, silakan. Belum dijalanin. Waiting. Oke, silakan. Tes lagi Cikri. Oke. Oh kan nggak dapat ya, nggak muter ke sini dia. Pertanyaannya apa Kri tadi? Pertanyaannya dia adalah berikan daftar produk yang kamu jual. Wow. Oke, kita harus coba-coba yang ngepas kira-kira emang harus foto apa si bagian sininya ya. Oke, saya coba simpan dan saya aktifin dulu deh. Kita akan coba bareng-bareng tanyanya ya. Saya akan juga tanya. Saya bisa nanya sendiri tuh pakai ini. Nomor saya sendiri itu apa ya? Halo. Oh, dibaca sama dia. Dia nggak ada jawaban. Nah, ini udah aktif. Mungkin tes nggak dijawab ya Cikri. Itu execute workflow-nya dipencet dulu nggak? Ini sudah aktif, seharusnya nggak usah. Nggak usah ya? Buat sini. Kalau bentar sini mungkin seharusnya bisa ya. Ini suka gini si NN untuk N-nya. Nggak mau dia. Error ininya nih. Execute, coba. Tes. Nah ini nggak bener ininya. Servernya ini. Servernya nggak bener ini. Oke, inaktif. Bentar ya. Kita tekan dulu. Kita akan simpan dulu. Malum kalau yang suka apa namanya workflow, kita workflow IE agent. Oke, saya close dulu. Ini juga begini. Review. Ini duplicate archive.
Dia kalau dijawab ada typing di atasnya ya, atau di sini ini dia enggak. Ini kayaknya enggak jawab dia. Ada masalah nggak tahu di sininya nih di share agentnya ya. Oke. Kita teman-teman ya, teman-teman boleh nanti buat ya sendiri banyak tutorialnya. Nah, mungkin kalau yang mau lebih detail lagi ya, kalau saya sendiri pakainya adalah supaya nggak kayak gini nih ya, ini kan ada masa trialnya, kita bisa install sendiri sebenarnya teman-teman ya, bisa install sendiri. Saya udah install di Docker ya. Lupa ya. Docker Compose apa ya perintahnya? Pull up apa ya? Pull. Oke, saya juga install Postgre-nya dan end-to-end-nya. Kenapa harus download? Seharusnya udah nggak download lagi ini ya. Karena udah ada image-nya nih. Nggak paham ya. Karena juga belajar Docker-nya juga. Karena mau pakai ini baru belajar Docker ini nggak mungkin ya, harus download sampai 186 tiap kali jalanin si Docker-nya. Karena image-nya kan udah terbentuk seharusnya sih ya. Mungkin saya yang salah ya. Mungkin saya yang belum paham gimana cara jalanin si Dockernya. Seharusnya sih nggak usah ya teman-teman. Apa karena Docker Compose itu kan dia jalannya beberapa image sekaligus. Beda kalau cuma Docker apa image-nya gitu, bikin kontainernya gitu ya. Satu-satu ya, karena kita jalannya banyak di sini sehingga pakai Docker Compose-nya. Nah, saya belajarnya kemarin itu Docker Compose sama end-to-end ini ya, end ini ya teman-teman, baru ya belajarnya juga baru belum nyampe 2 minggu ya, jadi belum begitu banyak informasi yang saya dapatkan gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini sebenarnya teman-teman udah bisa jalanin si end-to-end-nya end-nya itu di lokal sebenarnya ya gitu. Oke, gitu. Tapi kalau mau ada lagi sebenarnya yang nyediain Taupri atau enggak saya lupa lagi ya. Di ETS gitu ya. Kalau yang punya buat bisnis gitu ya, ya harus kita sewa BPS-nya kayak gitu. Saya kemarin pakai cloud yang free ya, cloud N yang free itu lupa namanya. Jadi saya kalau di kantor saya justru pakai yang free, cuma namanya apa lupa saya, apa nama cloudnya ya lupa deh. Itu tinggal install free itu. Akhirnya kalau di rumah saya pakainya ya ini yang lokal, yang pakai Docker ini, jadi lebih leluasa gitu ya. Cuman nggak tahu nih kenapa harus selalu download nih ya. Harusnya nggak harus download, setahu saya sih ya. Logika saya sih seharusnya nggak harus download gitu. Namanya apa ya yang agak yang cloud nyedain end-to-end ini ya. Ini suka ke internetnya ya. Tidak jawab juga. Sekarang bahkan tidak ada sudah menjawabnya. Kayak di WA saya yang masalah nih. Apa?
Di sini masih connected. Coba kita refresh. Internetnya mati kayaknya deh. Halo, tes. Masih terdengar gak suaranya? Masih kok. Tapi apa Mas Riyadi? Oke, Pak. Masih oke? Jadi putus. apa tes inputannya Pak pakai yang manual dulu? Enggak ya? Putus. Kayak ini. Ya. Ya deh, putus ya. Lagi masalah Mas Riyadi. Internetnya lagi masalah. Ya. Oke. Ini video tetap masih saya sambung terus, Pak. Oke. Tapi masalahnya sekarang internetnya lagi masalah di saya tadi. Jadinya putus ya. Oke, jadi teman-teman bisa nanti pelajari sendiri bagaimana install NXN itu di lokal ya, supaya nggak kita connect internet terus untuk untuk membuat workflow-nya. Tapi sekali lagi ada banyak tantangan teman-teman ya, ada banyak tantangan untuk jalan di dalam Docker ini ya. Nah, terutama adalah gini. Saya akan coba kasih ilustrasinya dulu ya. Nah, oke, si Docker itu kan pasti larinya jadi localhost ya, karena kita emang di lokal kan, sehingga alamatnya nanti akan bermasalah di bagian sininya teman-teman, di bagian webhooknya ini ya, ini akan jadi localhost di sininya, karena kita running-nya di Docker, yang running-nya di localhost gitu ya. Nah, sedangkan yang diterima di SMS gateway-nya itu harus public, nggak bisa baca localhost kan, karena kan server luar gitu kan ya. Bagaimana caranya? Nah, saya juga udah pelajari itu. Akhirnya harus install namanya ngrok. Ngrok itu adalah supaya si IP lokal kita itu bisa jadi IP public, namanya adalah ngrok gitu ya. Maka install lagi namanya ngrok teman-teman ya. Kita terminal ngrok, setelah itu baru bisa deh. Jadi dua-duanya, ngrok sama si ngrok sama si Dockernya ya. Jadi dua-duanya itu harus running supaya dapat namanya IP forwarding dari localhost ke IP public yang bisa dikenal di SMS gateway-nya gitu ya. Oke, gitu. Saya pikir teman-teman untuk sesi malam ini sampai sini ini udah saya running sebenarnya Dockernya ya. Tinggal di localhost di berapa dia ini ya, di localhost ya udah, sudah lupa lagi ininya ya. Tapi udah jalan ya di localhost ini, lihat sini beda. Udah, kita udah bebas tanpa pakai batasan, ada trialnya gitu. Itu kalau kita pakai Docker. Ada tantangan yang tadi itu ya, kalau kita menggunakan webhook harus jadi IP public, maka kita install namanya ngrok. Teman-teman bisa baca dari ngrok itu seperti apa. Oke, baik teman-teman, untuk sesi hari ini mungkin kalau tertarik kita akan lebih detail lagi, kita ngadain webinar ya. Kalau ada yang tertarik gitu teman-teman, kita kumpulkan dulu berapa orang, nanti saya juga akan share di kelas yang lain. Kalau ada banyak kan, kita akan coba bahas lagi khusus untuk yang AI agent ini ya. Baik, begitu aja mungkin. Karena udah jam 8 lewat ya, saya tidak ada tanya jawab dulu karena ada kelas yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sesi malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.